berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan, senang boleh kembali bersama-sama saudara semua. Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Dan tentunya bersuka cita bersama dengan keluarga di rumah. Saudara-saudara, setelah kita melewati semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mungkin kita mengalami masalah atau mungkin pekerjaan begitu banyak sehingga kita jadi terlalu capek secara fisik, atau bahkan pikiran kita juga jadi capek karena masalahnya cenderung menumpuk, tidak terselesaikan. Apapun keadaannya, ini waktu terbaik untuk mengalami kelegaan, ketenangan, dan istirahat yang tenang. Mari kita bersama-sama hampiri tahta kasih karunia Allah, karena ketika kita menikmati hadirat Tuhan itu akan memberi kita kelegaan, ketenangan dalam pikiran. Kita bisa istirahat dengan baik dan besok kita bisa memulai aktivitas kita dengan tubuh yang segar, jiwa yang segar, dan tentu saja ada hikmat Tuhan menyertai kita semuanya untuk mengatasi semua masalah-masalah yang ada. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh sebuah undangan yang luar biasa. Mari kita hampiri Dia, mari kita dapatkan kelegaan dari Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah Bapa sempurna dalam hidup kami. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami membawa semua beban berat kami, keadaan kami yang letih lesu, permasalahan-permasalahan yang memberatkan hati dan pikiran kami. Kami bawa kepadamu karena kami percaya Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau adalah sumber berkat kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Hadirat Tuhan akan membebaskan kami dari segala tekanan sehingga kami menjadi tenang, kami menjadi lega, kami menjadi damai. Kami bisa istirahat dengan tenang malam hari ini. Dan Tuhan akan membuka jalan keluar terbaik. Ketika kami bangun, kami dengan tubuh yang segar, dengan semangat yang baru, membawa anugerah Tuhan untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang kuat dan berkemenangan dalam hidup ini. Karena hadirat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Pujian penyembahan kami persembahkan kepadamu karena Engkau layak menerima segala pengagungan itu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
sebagai alatmu seumur hidupku. Oh Yesus, ini hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Yesus, jadikan kami alat-Mu Tuhan, biar setiap kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami, sebab Kau Allah yang setia. Ini hidup kami Tuhan, kami mau berdiam di bawah kaki-Mu. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Puji Tuhan, saudara-saudara, ketika kita merasakan kasih Tuhan, kita pasti akan membalas cinta kasih Tuhan dengan berbagai macam cara. Salah satunya melalui persembahan kita. Setiap orang itu senang kalau dinilai sebagai orang yang baik. Makanya orang akan senang kalau bisa memberi. Orang senang kalau bisa berbagi. Cuma kita perlu renungkan, kadang-kadang ketika orang memberi, termasuk memberi persembahan pun, dorongannya benar-benar karena dia ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Makanya kalau orang ingin mendapatkan pengakuan, ketika dia memberi, misalnya dia memberi dukungan, memberi persembahan untuk mendukung sebuah program misi di gereja atau program pembangunan gedung gereja, dia sangat berharap dapat apresiasi yang jelas. Dia menantikan namaku disebut, namaku tertulis, namaku diumumkan, atau dapat surat terima kasih, atau piagam, atau apa. Semakin pemberiannya, persembahannya besar, dorongannya semakin besar, karena motivasinya sebenarnya bukan persembahan, tetapi sebuah sumbangan, sebuah pemberian. Dia ingin apa yang dia lakukan itu diakui. Jadi dorongannya adalah pengakuan dari orang-orang di sekitarnya bahwa dia sudah ikut serta. Dia ini orang yang baik. Karena kan orang senang kalau disebut sebagai orang baik kan. Kita tersinggung kalau kita dianggap jahat. Padahal memang jahat. Tetapi kita senang kalau dianggap sebagai orang baik. Ketika memberi, senang kalau dikatakan, oh dia baik ya. Gitu. Tetapi itu jadi jebakan secara iman Kristen. Bukan lagi sebagai persembahan kepada Tuhan, tetapi sebuah dorongan untuk diakui oleh orang-orang di sekitar. Ini sudah menyimpang dari yang namanya persembahan. Jadi karena pemberian itu dorongannya adalah ingin dapat pengakuan, akhirnya dia bisa jadi marah, tersinggung ketika dia tidak mendapatkan apresiasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut kebenaran ini dari sisi firman Tuhan, mungkin ada yang mau berbagi kisah seperti itu, karena kadang-kadang ini kan banyak sekali terjadi ya, bagaimana orang
yang sudah merasa memberi banyak, pengen dapat pengakuan lebih besar, pengen terlihat begitu, dan itu mengganggu suasana persekutuan dan semangat bersama-sama untuk melayani jadinya. Ada yang mau sharing nggak? Ya. Saya Pak, saya pernah lihat di satu gereja itu ya Pak ya. Jadi ini satu keluarga, sering banget nih saya lihat mereka itu mempunyai tempat duduk yang spesial, berada di depan. Itu udah pasti itu tempat duduk untuk mereka gitu ya Pak ya. Dan saya awalnya sih nggak tahu, terus saya bertanya-tanya, mereka itu memang duduk di situ atau bisa di tempat lain? Enggak, itu tempat duduk mereka satu keluarga. Lalu tanya-tanya gitu, memang mereka itu salah satu penyumbang dana terbesar sih Pak di dalam gereja itu. Nah, satu kali pernah saya dengar ada melakukan mungkin kesalahannya yang nggak besar sih, tapi ya saya pikir dalam gereja itu adalah satu kesalahan. Ya udahlah, dimaklumkan gitu Pak. Nah, saya nggak mengerti apakah memang karena dia itu salah satu penyandang dana penyumbang terbesar, atau memang itu kesalahan bisa dimaklumkan, ditoleransi gitu loh Pak. Nah, tapi kalau misalnya ini sih memang saya ngelihatnya memang spesial sih Pak. Tempat duduk, terus sampai pendetanya juga sangat hormat, majelisnya juga sangat hormat kepada dia dan perlakuannya ya spesial lah. Itu bisa dilihat sama orang banyak. Ya, kadang-kadang orang terjebak menghargai orang karena dia kaya, karena dia punya jabatan, karena dia berpengaruh. Tidak, kasih dan rasa hormat kita kepada orang lain itu karena dia memang pribadi yang dikasih Tuhan. Dia adalah orang yang mendapatkan anugerah Tuhan sama dengan kita. Kita mengasihi dan menghormati orang karena kualitas karakternya, karena kedewasaan rohaninya. Makanya kita jadi respect, bukan karena jabatan dan kekayaan. Harusnya seperti itu. Jadi bisa saja dia memang kaya, dia pejabat tinggi, kita harus hormati, tetapi yang paling utama adalah integritasnya, karakternya. Kalau toh ternyata tidak kenal bahwa dia pejabat, kita tetap menghormati. Karena rasa hormat kita tidak dipengaruhi oleh jabatan dan kekayaan orang. Harusnya kekristenan itu seperti itu. Tapi memang benar ketika orang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita mesti beri apresiasi, kita berterima kasih karena sudah menjadi bagian dari pelayanan kita. Tetapi tidak boleh diperlakukan khusus sepertinya dia punya tempat keramat sendiri, kursi keramat sendiri, salah pun juga diabaikan, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur. Ini kan justru menjerumuskan orang. Tidak seperti itu, karena melihatnya karena jabatan dan kekayaan dan apa yang diberikan. Itu dalam kasih itu enggak seperti itu. Kasih itu melihat orang sama, berharganya, bukan karena apa yang dimilikinya. Kita diajar Tuhan untuk memberi persembahan itu sepenuhnya karena kita mengasihi Tuhan. Bukan soal jumlahnya, tetapi ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar jumlah. Tuhan melihat hati kita kan, bukan soal jumlah kita. Jadi Pak, untuk persembahan ini ya, persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan itu berarti yang seperti apa tuh Pak? Yang jelas bukan karena jumlahnya. Jadi kalau jumlahnya tambah banyak pasti semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita buka Markus pasal yang ke-12. Saya bacakan ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi disebutkan orang kaya memberi jumlah yang besar. Tetapi ada yang lain, ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak
daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Orang berpikir bahwa memberi semakin banyak itu semakin berkenan kepada Tuhan. Pendapat ini dipatahkan di kisah ini. Orang kaya memberi banyak, lalu orang miskin memberi sangat sedikit. Tuhan ternyata memberi apresiasi dan memuji janda yang miskin, yang memberi hanya sedikit sekali. Kenapa seperti itu? Yang pertama, karena bagi Tuhan, persembahan yang terbaik itu adalah persembahan dari apa yang dia punyai. Yang dia punyai banyak, memberi banyak, itu memang harus. Yang dipunyai sedikit, memberi sedikit, itu biasa, memang harus segitu. Kalau misalnya saya punya uang 1.000, saya memberi 1.000, itu banyak sekali. Karena setelah memberi, saya nggak punya apa-apa. Kalau Manek punya 1 juta, memberi 10.000 kan lebih banyak dari saya, 10 kali lipat. Tetapi dia sebenarnya hanya memberi sedikit, karena masih ada berapa banyak? 900. Masih 900. Jadi dia masih bisa makan nasi Padang berapa kali itu. Sementara saya harus puasa, nggak makan. Jadi dari apa yang ada, penilaian Tuhan soal persembahan itu adalah apa yang kamu punyai, berapa banyak yang kamu punyai. Lalu dari yang kamu punya itu, berapa yang kamu berikan, kamu persembahkan kepada Tuhan. Yang nilai persembahannya besar, itu hitungan Tuhan itu bukan jumlah nominalnya. Tetapi pemberian itu ada padamu, lalu berapa yang akan engkau berikan kepada Tuhan. Kalau secara hitung-hitungan manusia pasti biasanya jumlah nominalnya. 10.000 pasti lebih banyak daripada 1.000. Dan itu biasanya kalau di list, begitu biasanya yang banyak itu ditaruh di atas tuh. Yang kecil-kecil disembunyikan. Supaya yang lain memberinya lebih banyak. Tuhan ingin memberi, menilai kita persembahan itu dari yang ada. Di sini kita diajarkan sebenarnya, kalau toh kita punya sedikit, itu nggak ada masalah di hadapan Tuhan. Cuma masalahnya kita memberi nggak dari yang ada itu, kita rela nggak. Kalau kita ingin memberi, nggak usah nunggu kaya dulu. Karena bagi Tuhan, pemberian tidak diukur jumlahnya berapa. Tidak. Ini juga bagi orang-orang yang kadang-kadang kalau nggak punya, aku kan nggak punya apa-apa, jadi aku tidak bisa memberi persembahan. Itu salah. Walaupun kita punya sedikit, kalau kita memberi, itu berarti kita kaya. Karena kita mau memberi, rela memberi. Jadi pemberian pertama dari yang ada saja. Jadi nggak usah banding-bandingkan. Dia beri berapa, saya mau beri berapa. Kalau dia beri banyak, aku beri banyak. Malu dong kalau aku lebih sedikit dari dia. Tidak, dari apa yang ada pada kita saja. Jumlahnya banyak, sedikit, sangat sedikit, nggak ada masalah. Cuma masalahnya itu yang kamu punyai nggak? Kalau kamu memberi sedikit padahal kamu punya banyak, itu namanya sedikit. Tetapi kalau kamu punya sedikit, kamu memberi sedikit juga, sedikit dari berapa persen. Berarti kan Tuhan menghitung prosentase dari yang ada padamu. Yang kamu berikan itu berapa persen tuh. Penilaiannya di situ tuh, bukan jumlah nominalnya. Saudara yang merasa duitnya nggak banyak, jangan kecil hati. Saudara tetap bisa memberi persembahan, walaupun sedikit nggak apa-apa. Jangan malu dengan yang memberi banyak. Tidak. Persembahan itu motivasinya kan untuk Tuhan. Namanya juga persembahan untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Kalau untuk dilihat orang itu namanya pamer harta. Kalau untuk Tuhan, biarlah Tuhan melihat hati kita. Makanya yang kedua, dari kisah ini kita belajar ya, yang pertama dari apa yang kita punya, lalu kerelaan kita, persembahan itu semakin tinggi nilainya kalau sifatnya ada sesuatu yang kita korbankan. Janda miskin itu memberi dari apa yang ada padanya. Ketika dia memberi, itu berarti besok dia nggak makan. Pemberiannya punya nilai pengorbanan yang sangat besar sekali.
Sementara orang-orang kaya yang memberi banyak, setelah memberi persembahan, mereka masih bisa makan berbulan-bulan, nggak ada masalah. Tuhan menilai persembahan janda miskin ini yang terbesar karena apa? Yang terbaik karena apa? Karena nilai pengorbanannya sangat besar sekali. Dia rela tidak makan demi untuk bisa memberi persembahan. Dia rela untuk tidak makan hari itu supaya dia tetap bisa memberi persembahan. Saya ingat ketika saya kuliah, kalau dengan teman-teman mau buat retreat atau kita mau buat mission trip gitu, kita mahasiswa kan duitnya terbatas. Teman-teman yang wanita itu rajin, mereka akan masak tuh. Mau masak berbagai menu kan. Kalau teman-teman dari Manado, dari Batak gitu kan pinter masak tuh. Masakannya laku dijual itu biasanya. Mereka akan masak itu, mereka sampai larut malam atau bangun subuh-subuh masak, setelah itu mengantar makanan ke orang-orang yang pesan makanan kepada mereka. Keuntungannya dikumpulkan supaya itu bisa untuk membiayai perjalanan misi, melayani ke desa-desa yang terpencil. Atau ada yang rela tuh jual minyak tuh. Jadi keliling dari satu kos ke kos yang lain gitu, jualan minyak atau bensin begitu. Siapa yang mau beli begitu, uangnya dikumpulkan, bukan untuk diri sendiri. Ada yang jual buku, dia kerjasama dengan toko buku, menjualkan dapat persentase berapa. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka rela berkorban, beri waktu, rela jualan hanya supaya bisa ikut memberi persembahan. Itu persembahan yang terbesar, itu persembahan terbaik, itu sangat berkenan di hati Tuhan. Karena nilai pengorbanannya itu sangat besar. Mereka belum tentu bisa makan makanan enak. Misalnya kalau masakannya orang Batak, belum tentu dia bisa makan ikan arsik. Tetapi dia buat ikan arsik untuk dijual supaya dapat keuntungan. Bukankah itu pengorbanan? Dia mencium aroma ikan arsik itu, mungkin langsung seleranya itu, waduh, ini sudah setahun lalu saya makan ikan arsik pas pulang kampung. Dia rela nggak makan hanya supaya dapat keuntungan, dia pakai, dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu punya nilai tinggi di hadapan Tuhan karena ada nilai pengorbanan. Dan yang ketiga, kepasrahan. Ketika orang memberi persembahan, harusnya memang setelah itu pasrah. Tuhanlah yang memberkati aku. Tuhan yang menjamin hidupku. Janda miskin tadi setelah memberi persembahan, terserah nanti gimana Tuhan memberkati. Aku berikan ini dan bagaimana besok, Tuhan pasti memberkati aku. Tuhan pasti menyiapkan, aku tetap bisa makan. Aku tetap ada berkat untuk bisa beli makanan. Itu yang dia yakini. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu kalau kita pasrah dengan hidup kita. Kita rela berserah dalam hidup kita. Saya tahu ini berkat dari Tuhan, saya berikan. Ketika ada dorongan kuat untuk memberi persembahan sampai berkorban, orang berpikirnya, saya nggak tahu nanti berikutnya Tuhan bekerja dengan cara apa. Yang saya tahu adalah kalau aku menyatakan kasihku kepada Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan, Tuhan yang atur berkatnya. Amen. Tuhan yang akan menyediakan Amen. berkat bagiku. Amen. Aku tidak akan pernah miskin, aku tidak pernah kelaparan gara-gara aku memberi persembahan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara saat ini diberkati Tuhan, berlimpah puji Tuhan, tetapi tetap saudara memberi persembahan dari kelebihanmu berikan. Tetapi itu bukan ukuran bahwa persembahanmu yang paling baik, yang paling berkenan. Tidak ada alasan bangga diri. Kalau Tuhan berkati banyak, berikan persembahan yang banyak. Tetapi kalau saudara yang berkatnya sedikit seperti janda miskin tadi, tidak ada alasan juga tidak memberi persembahan. Tetap berikan persembahan dari yang ada padamu. Dan ketika kita memberi, uji hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan dan rela berkorban untuk Tuhan atau tidak. Tuhan akan menilai sejauh mana kasihmu kepada Tuhan ketika memberi itu. Dari kerelaanmu berkorban ketika memberi persembahan.
Ketika engkau memberi persembahan, itu tidak akan mengurangi berkat-Mu, tetapi justru menjadi kesempatan saudara diberkati Tuhan lebih baik lagi, dipercaya Tuhan. Oleh sebab itu, tetap berserah kepada Tuhan. Walaupun saudara sepertinya kurang ini, duit yang ada padamu, berkat yang ada padamu jadi berkurang, tetapi itu tidak menghilangkan berkat Tuhan untuk kedepannya. Percaya Tuhan yang akan memberi dan menjamin hidupmu ke depan. Tuhan yang akan memelihara, mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena berkat itu sumbernya dari-Mu Tuhan. Tuhan beri kami hati yang rela memberi. Tuhan berikan kami hati yang rela untuk berbagi, apalagi memberi persembahan di hadapan-Mu, mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mendukung proyek-proyek ilahi di mana Injil bisa diberitakan, di mana jiwa-jiwa bisa dijangkau oleh pelayanan-pelayanan. Tuhan berikan kami hati yang terbeban untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan-Mu sebagai persembahan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan memberkati kami kecukupan bahkan berkelebihan. Tuhan juga tolong kami supaya tetap punya kerelaan untuk memberi. Semakin Tuhan berkati, kami semakin rela memberi dalam jumlah yang lebih banyak. Karena kami sangat percaya berkat itu sumbernya dari Tuhan. Kami tidak akan jatuh miskin gara-gara kami rela memberi, gara-gara kami rela memberi persembahan. Kami tidak akan kelaparan gara-gara kami mau berbagi, gara-gara kami mau memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan, kalau selama ini kami berpikir bahwa kami akan kehilangan, kami akan menjadi rugi, biarlah Tuhan jamah hati kami. Kami mengerti bahwa pengorbanan yang kami berikan itu tidak pernah sia-sia. Kasih kami yang rela memberi, bahkan kami rela berkorban, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup kami ke depan lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, jangan biarkan hati kami melekat dengan harta, hati kami melekat dengan uang, sehingga kami menjadi begitu sulit untuk melepaskan uang dan kekayaan kami untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan beri kami kerelaan akan hal itu. Bapa, kami berdoa, ada banyak pekerjaan Tuhan tidak bisa berjalan karena kekurangan dana. Ada banyak hamba Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam melayani karena kesulitan secara keuangan. Tuhan taruh di hati anak-anak-Mu, di hati jemaat yang dilayani, di hati siapapun yang Tuhan akan pakai, yang akan merelakan bagian dari keuangannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan Bapa. Kami sangat percaya melalui apa yang Tuhan taruh di hati anak-anak-Mu, maka semua hamba-hamba-Mu yang melayani dan pekerjaan Tuhan akhirnya bisa berjalan dengan baik. Semuanya boleh berbuah bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu semakin hari semakin berlimpah-limpah. Tuhan beri kelelaan hatinya, semakin rela memberi, selalu peduli dengan pekerjaan Tuhan, selalu peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, ketika Tuhan taruh di hati kita dorongan untuk berbagi, dorongan untuk memberi persembahan, saudara taati, karena di situ Tuhan ingin memakai saudara jadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang melayani. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan kami senantiasa Tuhan menolong semua pergumulan saudara dan saudara semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saat ini saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti.